Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hamdan Hussein Batubara. Pada video kali ini, saya akan mengenalkan cara membuat buku digital yang menarik dengan Book Creator. Teman-teman sekalian, Book Creator atau bookcreator.com merupakan sebuah situs web yang mudah digunakan untuk membuat buku digital yang menarik dan interaktif. Karena bookcreator.com memiliki sejumlah fitur yang dapat digunakan untuk menambahkan teks, gambar, video, YouTube, kuis daring, dan beragam file digital lainnya. Oke, langsung saja kita akan telusuri cara menggunakan fitur-fitur dari bookcreator.com dalam membuat buku digital. Nah, ini adalah contoh situs web dari bookcreator.com, yaitu www.bookcreator.com. Kita dapat mengaksesnya dengan aplikasi browser yang ada di laptop maupun yang ada di handphone. Nah, untuk menggunakannya kita perlu mendaftar bisa sebagai student. Nanti kalau sebagai student kita butuh kode ya, dari guru. Tapi kalau kita mendaftar sebagai guru, kita bisa membuat buku secara mandiri. Kemudian sebelum kita membuatnya, kita lihat di sini ada contoh book creator ya. Nah, contoh buku digitalnya seperti ini. Nah, dia bukunya flip, isinya bisa berupa teks, kemudian ada video. Meet Miss Clark. Nah, kemudian kita buka lagi halaman berikutnya. Nah, di sini ada animasi. Kita juga bisa membuat buku komik ya atau cerita interaktif berformat komik menggunakan buku digital ini. Dan kita juga bisa menambahkan audio seperti ini. Every subject, every Nah, grade. ini ada audio. Nah, kemudian kita buka lagi. Di sini ada teks, kemudian di sini ada video. Jadi kita bisa merekam langsung menggunakan kamera kita. Dan dia juga memiliki fitur voice to text ya. Nah, jadi kita cukup ucapkan, maka nanti akan muncul teksnya. Nah, ini contoh tampilan lainnya. Dan bookcreator.com juga bisa kita publikasikan, nanti kita akan mengetahui statistik berapa yang sudah membaca buku kita dan dari negara mana saja. Nah, itu contoh tampilan dari bookcreator.com. Nah, ini contoh fitur-fiturnya ya. Nah, oke. Nah, ini kita bisa lihat di sini contoh-contoh fiturnya, kemudian contoh-contoh buku yang sudah ada melalui menu resources. Nah, misalnya kita buka ini resources, maka akan muncul contoh-contoh buku untuk uh, kelas, misalnya kindergarten, elementary atau SD, middle school atau SMP, atau berdasarkan topik, misalnya ada matematika, sains, social studies. Nah, ini bisa kita akses ya untuk mencari inspirasi tentang pembuatan buku digital. Di sini ada 13 buku digital untuk materi matematika. Misalnya kita akan buka contohnya untuk melihat inspirasi dari buku ini ya. Nah, ini contoh buku matematika dalam format buku digital yang dibuat dengan bookcreator.com. Oke, teman-teman, kita akan mensimulasikan cara menggunakannya. Untuk menggunakannya kita akan klik tombol sign up untuk daftar terlebih dahulu. Nah, kita bisa mendaftar sebagai guru ya, supaya kita tidak butuh kode dari guru. Nah, ini student sign in, daftar sebagai siswa, berarti kita switch dulu, ubah dulu ke teacher. Nah, ini teacher sign in, kita akan daftar sebagai guru. Lalu kita akan sign in with Google. Nah, kita bisa mendaftar atau login menggunakan akun Google kita. Misalnya saya akan menggunakan akun Google yang ini. Nah, maka akan terbuka halaman aplikasi dari bookcreator.com. Nah, di sini untuk akun gratis ya, kita bisa membuat sampai 40 buku. Nah, contohnya seperti ini. Dan di sini kita sudah memiliki MyBook ya, library yang bernama MyBook. Dan kita bisa menambahkan library yang baru untuk berkolaborasi dengan siswa kita atau dengan orang lain. Cara membuat library yaitu klik tombol create a new library. Yang ini, kemudian kita isi namanya. Misalnya, namanya adalah kelas TGMI A. Nah, kemudian di sini ada pengaturan library-nya. Nanti siswa yang masuk ke library ini bisa ngapain saja, apakah mencari gambar, diizinkan untuk mengedit buku mereka,
atau membaca buku, atau mempublishkan buku secara online, ini adalah pengaturan untuk library. Nah, kemudian kita klik tombol create library untuk membuat library baru. Nah, ini library saya sudah selesai dibuat, tapi isinya masih kosong. Saya akan buka library-nya. Nah, ini belum ada bukunya. Untuk mengundang siswa ke buku ini untuk mengundang siswa ke library ini kita bisa mengklik tombol invite kode. Nah, ini siswa bisa masuk ke library ini menggunakan kode ini, atau bisa kita copy link lalu kita share link tersebut kepada siswa, bisa melalui WA atau melalui jalur komunikasi yang lain. Nah, nanti siswa yang sudah bergabung akan kelihatan di sini ya. Nah, di sini daftar siswa, nama-nama siswa yang sudah bergabung. Dan untuk membuat buku baru, kita bisa mengklik tombol new book. Dan di sini juga ada tombol pengaturan library ya, settingnya. Nah, ini kita bisa edit lagi pengaturan library-nya. Kemudian di sini juga ada toggle grid mode. Nah, ini untuk mengatur tampilan library-nya. Kemudian di sini ada lonceng atau library notification. Kemudian di sini ada pengaturan akun kita ya. Nah, untuk membuat buku baru, kita bisa klik tombol new book. Kemudian kita dipersilakan di sini untuk memilih ukuran halaman dari buku yang ingin kita buat. Di sini ada 3 pilihan, yaitu portrait, nah, atau square, persegi, atau berbentuk landscape. Kemudian di rak yang bagian bawah juga ada di sini 3 pilihan. Nah, berbentuk portrait, square, dan landscape. Bedanya kalau yang di atas itu adalah blank, kalau yang di bawah itu adalah untuk buku komik ya. Nah, selain blank book juga di sini tersedia template teman-teman. Nah, ini ada template. Kita bisa memilih salah satu template, nanti template ini bisa kita edit ya. Nah, bisa seperti itu. Oke, di sini saya akan melalui blank book ya. Nah, ini blank book. Nah, selain itu kita juga bisa mengimpor buku atau PDF. Nah, kita impor file PDF ke bookcreator.com. Misalnya kita bikin bukunya di Canva misalnya. Lalu kita download sebagai PDF, lalu kita import PDF-nya di sini. Boleh ya. Nah, untuk kita publikasikan di bookcreator.com. Nah, di sini saya akan coba membuat contoh sebuah buku digital yang berformat square ya, atau persegi. Nah, saya klik. Nah, maka akan tampil halaman covernya teman-teman. Ini halamannya ukurannya persegi ya. Nah, di sini ada tombol add a new item. Nah, ini untuk menambahkan item baru, menambahkan gambar, kamera, pen, teks, dan record suara ya. Ada shape, kemudian ada untuk menambahkan file, embed untuk menambahkan gambar. Dan kalau versi premium itu bisa juga menambahkan elemen-elemen dari Canva, kemudian dari Google Map ya. Nah, ini versi gratis teman-teman, jadi dibatasi. Nah, saya akan contohkan. Nah, di sini saya akan mengatur background covernya. Caranya bagaimana? Nah, caranya dengan mengklik tombol inspektor, teman-teman. Nah, ini inspektor. Kita bisa atur backgroundnya. Warna backgroundnya apakah solid color atau bisa juga ini yang warna komik ya. Nah, ini ada banyak warna komik, teman-teman. Nah, bisa dipakai sebagai background. Kemudian ada juga warna paper. Nah, seperti ini. Kemudian ada juga warna borders atau bingkai ya. Nah, seperti ini bingkainya. Kemudian ada juga pattern atau pola, kemudian ada juga tekstur. Jadi bisa kita eksplorasi ya. Nah, di sini saya akan pakai warna kuning saja ya. Kemudian saya akan tambahkan backgroundnya dengan gambar. Nah, caranya gimana? Kita klik tombol tambahnya, lalu kita klik menu image ya. Lalu kita cari aja gambarnya. Misalnya gambar taman, nah misalnya kartun, nah matematika. Nah, kita search. Nah, kemudian kita cari nih gambar yang cocok. Misalnya saya tambahkan kata kuncinya background. Nah, oke. Kita cari. Nah, kemudian kita pilih gambar yang ingin kita gunakan, lalu klik tombol add. Nah, maka gambarnya akan diupload.
Nah, ini gambarnya kebetulan kecil sekali ya. Nah, pecah. Nah, kalau gambar yang seperti ini layak nggak digunakan sebagai cover? Tentu tidak layak. Harusnya gambarnya lebih bagus ya, tidak blur seperti itu. Kita akan cari gambar yang lain. Nah, melalui menu image. Nah, misalnya kita cari gambar background. Nah, background kita tambahkan kata IPA misalnya atau alam. Misalnya kita akan membuat materi IPA. Nah, background alam. Nah, oke, kita kasih efek kartun. Nah, misalnya kita pakai kata kunci kartun. Lalu kita cari gambar di sini. Kita load more untuk melihat gambar yang lebih banyak lagi. Nah, oke. Kita cari gambar yang sesuai ya. Nah, misalnya saya akan menggunakan gambar ini. Nah, kemudian saya klik tombol add. Maka gambarnya akan di-upload. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan gambarnya sebagai cover. Tapi ini ukuran gambarnya beda nih dengan ukuran kanvasnya atau ukuran bukunya. Maka kita harus crop dulu ini gambarnya. Cara mengcropnya, klik kanan di atas gambarnya, lalu pilih tombol atau menu crop. Nah, kemudian kita crop, pilih yang persegi, jangan pilih yang portrait atau landscape ya, pilihnya yang persegi seperti ini, lalu kita klik tombol crop. Nah, lalu kita penuhi nih gambarnya sesuai ukuran covernya. Nah, seperti ini. Nah, covernya sudah ada background. Nah, kemudian kita beri nama nih covernya, judul bukunya ya, dengan mengklik tombol tambah atau add an item, lalu kita pilih teks untuk menambahkan kotak teks. Misalnya judul bukunya adalah tentang metamorfosis. Nah, misalnya metamorfosis kupu-kupu. Nah, lalu kita klik tombol dan. Nah, ini sudah ada nih tulisannya. Tetapi tulisannya nggak kelihatan karena warnanya hitam. Jadi kita edit dulu tulisannya ini, kita atur formatnya. Cara mengatur formatnya, kita klik kanan, lalu pilih format. Maka akan muncul menu inspektor ini ya. Kita atur ukurannya, kita atur ketebalannya, kita atur fontnya. Nah, seperti ini ya, seperti di PowerPoint. Nah, misalnya saya akan pakai font yang ini, kemudian ketebalannya, kemudian warnanya, saya pakai warna kuning biar jelas. Kemudian kita atur lagi, misalnya bayangan shadow. Nah, seperti ini. Ukurannya saya besarin misalnya ya. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian rata kiri kanannya juga bisa diatur nih. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan menambahkan gambar kupu-kupu. Nah, kita klik add an item, lalu pilih image. Saya akan cari gambar kupu-kupu. Nah, seperti ini. Oke, saya akan coba cari gambar kupu-kupu yang tanpa background. Nah, misalnya saya akan buka tab baru ya, tab baru. Nah, misalnya saya cari di Google ya. Nah, Google, buka Google, kemudian saya cari kupu-kupu. Nah, misalnya saya search, kemudian image. Nah, kemudian toolsnya saya aktifkan, colornya saya pilih yang transparan. Nah, saya cari gambar kupu-kupu yang transparan, misalnya yang ini. Transparan nggak? Ya, mudah-mudahan transparan ya. Kita save ini gambarnya, save image as. Kita simpan gambarnya ke komputer. Kita simpan. Kemudian kita ke book creator tadi, yang ini. Kita tambahkan gambar yang sudah kita download tadi, image. Lalu klik tombol upload from your computer. Nah, kemudian kita pilih gambar yang sudah di-download. Nah, ini gambarnya sedang di-upload. Oke. Nah, ini gambar kupu-kupunya sudah muncul. Saya perkecil sedikit ya. Nah, seperti ini ya. Nah, misalnya saya ingin metamorfosisnya di
tulisan metaproposisnya di depan kupu-kupu, jangan kupu-kupunya yang menimpa. Nah, gimana caranya? Ya, caranya kita klik kanan metamorfosisnya, lalu kita pilih move to front. Nah, jadi dia yang menimpa kupu-kupunya, bukan kupu-kupunya yang menimpa. Nah, tulisan metamorfosisnya. Jadi kita klik kanan bisa move to front, artinya pindahkan ke depan. Kalau move to back itu pindahkan ke belakang. Oke, nah ini sudah selesai nih ya ilustrasinya. Selanjutnya saya akan tambahkan teks lagi. Nah, untuk menambahkan nama pembuatnya. Misalnya nama pembuatnya adalah Hamdan Hussein Batubara. Saya tebalin. Nah, kemudian di sini saya taruh di bawah saja. Nah, seperti ini di tengah-tengah. Warnanya saya ganti menjadi warna putih. Nah, misalnya seperti ini. Oke. Nah, ini saya pilih dan saja ya. Nah, ini bisa ditebalin kalau ingin diperjelas gitu ya. Nah, oke, seperti ini. Nah, kalau kita ingin menambahkan logo juga caranya sama. Kita klik add item, lalu image, lalu kita upload dari komputer logo yang sudah kita siapkan. Misalnya saya akan menambahkan logo. Nah, misalnya saya akan menambahkan logo yang sudah ada di komputer saya. Hanya logo misalnya saya akan menggunakan logo UIN Wali Songo Semarang. Nah, ini. Oke, kemudian saya atur ukurannya seperti ini. Kemudian saya tempatkan misalnya di atas atau di sini misalnya. Tapi ini logonya nggak kelihatan ya. Nah, misalnya supaya kelihatan bagaimana caranya. Nah, ya ini karena sama-sama hijau ya. Mungkin kita tempatkan dia di posisi yang backgroundnya agak terang gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian saya akan buka halaman berikutnya dengan mengklik tombol panah ini. Ini adalah halaman 2. Di halaman 2 kita bisa menambahkan teks judul halamannya. Misalnya ini adalah petunjuk ya, petunjuk penggunaan. Klik dan kemudian kita atur posisinya. Kemudian kita atur formatnya melalui menu inspektor ya. Nah, misalnya ini ukurannya kita perbesar menjadi 25 misalnya. Nah, ini kita taruh lagi di tengah. Nah, kemudian warnanya saya rubah menjadi biru misalnya. Kemudian di inspektor saya rubah backgroundnya misalnya menjadi ini border, saya kasih bingkai. Nah, misalnya bingkainya adalah kuning atau seperti ini juga bisa, seperti ini juga bisa ya. Nah, oke, saya pakai yang ini saja. Nah, backgroundnya. Kemudian saya akan menambahkan teks petunjuk penggunaannya melalui menu teks. Nah, misalnya petunjuk penggunaan buku digital ya. Nah, misalnya saya akan pakai AI saja ya untuk menambahkannya ya. Oke, saya klik tombol done. Nah, kemudian saya atur posisinya seperti ini, saya atur. Nah, rata kiri kanannya kita bisa atur lagi. Nah, ini misalnya petunjuk penggunaannya. Kalau kita ingin menambahkan gambar di petunjuk penggunaan ini, kita bisa klik tombol add image. Kemudian kita klik menu image, lalu kita tambahkan gambar, upload. Nah, gambar. Kemudian misalnya kita ambil gambarnya. Nah, gambarnya sedang diupload nih. Nah, ini misalnya ya. Nah, gambarnya kita atur posisinya supaya rapi, kita sejajarkan ya dengan teksnya. Nah, contohnya seperti ini kita sejajarkan. Oke, misalnya contohnya seperti ini ya halaman petunjuknya. Lalu kita next lagi ke halaman yang ketiga. Nah,
Di halaman ketiga, misalnya saya akan menambahkan daftar isi. Nah, saya akan ambil judulnya dari sini saja ya. Saya copy ya judulnya, saya ke halaman berikutnya, lalu saya paste. Nah, supaya formatnya sama. Nah, ini paste ya. Kemudian halamannya juga saya samakan saja di page. Nah, backgroundnya seperti ini. Nah, ini saya edit menjadi daftar isi. Nah, kita juga bisa mengetik daftar isi melalui text to speech. Ini kan ada text to speech ya. Misalnya saya klik icon mikrofon ya, daftar isi. Nah, ini sudah tertulis ya, daftar isi. Oke, lalu klik tombol done. Oke, ini huruf besar ya. Nah, isi gitu. Kemudian kita bisa menambahkan daftar isi melalui menu teks. Misalnya daftar isinya petunjuk penggunaan, daftar isi bagian 1 mengenal metamorfosis kupu-kupu. Nah, misalnya isinya ini ya. Nah, oke. Petunjuk penggunaan, kemudian daftar isi, kemudian bagian 1 mengenal metamorfosis kupu-kupu. Nah, ini saya edit lagi ya biar lebih akurat. Nah, misalnya seperti ini. Ini saya tebalin ya karena ini adalah isi daftar isi. Lalu saya pisah ya seperti ini misalnya. Nah, supaya daftar isinya bisa diklik, saya akan tambahkan link ya, link. Nah, cara menambahkan link kita blok dulu, lalu kita klik ini icon add link. Lalu misalnya ini akan membuka halaman 2, save ya. Kemudian daftar isi ini tadi kita blok juga, kita tambahkan link. Daftar isi ada di halaman 3, lalu save. Kemudian nanti metamorfosis. Nah, ini bagian 1 ada di halaman 4 misalnya, lalu save, lalu done. Nah, ini sudah ada ya. Oh, ini halaman 4-nya belum ada. Kita tambah dulu ini ya, klik tombol tambah untuk menambah halaman. Nah, ini halaman 4 dari 4. Nah, baru kita bisa kasih link ya, yang bagian 1 ini. Nah, kita kasih link halaman 4. Nah, save. Nah, maka link ini bisa diklik ya untuk membuka halaman. Nah, ini petunjuk penggunaan, kemudian daftar isi. Nah, seperti ini ya. Nah, bisa diklik linknya untuk membuka halaman tertentu. Nah, ini kita atur lagi nih posisinya seperti apa gitu biar rapi ya. Kita paskan marginnya misalnya seperti ini. Nah, oke. Kemudian kita juga bisa menambahkan icon ya yang ada linknya. Oke, kita akan buka halaman yang keempat. Di halaman keempat, misalnya kita akan menambahkan teks lagi sebagai judul. Nah, judulnya misalnya adalah ini. Nah, kita tambahkan, kita taruh di atas. Usahakan sejajar ya. Nah, sejajar, misalnya ini di tengah-tengah. Kemudian pilihnya rata tengah. Warnanya, misalnya biru tadi biar konsisten. Kemudian, nah, kita juga atur formatnya, ketebalannya, warna hurufnya tadi 25 ya, biar sama dengan yang sebelumnya. Nah, ini bagian satunya taruh di bawah saja. Seperti ini misalnya ya. Nah, kemudian kita bisa menambahkan isi dari buku ini. Nah, isinya tadi boleh berupa teks, gambar, video, dan macam-macam. Misalnya kita akan tambahkan teks dulu. Nah, misalnya kita akan menjelaskan tentang metamorfosis kupu-kupu. Nah, misalnya seperti ini, kita akan jelaskan ini. Nah, ini penjelasannya. Lalu kita klik tombol done. Lalu kita atur isinya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, oke. Nah, seperti ini ya. Nah, kita juga bisa menambahkan gambar ya di dalam materi ini. Nah, agar jangan semuanya isinya teks ya. Nah, misalnya kita akan persingkat dulu ini ya. Nah, kita akan persingkat dulu ini. Nah, oke, kita persingkat, kita ringkas. Ini jadi seperti ini.
Nah, kemudian kita akan menambahkan gambar di bawahnya. Nah, image, kemudian kita cari tentang metamorfosis kupu-kupu. Nah, kita bisa download gambarnya di internet. Nah, yang gambar-gambar yang sesuai. Misalnya gambar yang ini sepertinya sesuai. Nah, seperti ini ya. Nah, kita taruh gambarnya. Usahakan pilih gambarnya itu yang menarik ya teman-teman ya, yang sudah betul-betul disiapkan. Karena ini sebagai contoh saja supaya durasi waktunya nggak terlalu lama, maka saya pilih gambar yang mudah ditemukan saja ya. Nah, selain itu kita juga bisa menambahkan video. Cara menambahkan video di sini kita klik tombol add ini. Nah, kita bisa klik kamera untuk merekam videonya langsung. Misalnya kita bisa take picture, mengambil gambar kita lewat kamera, atau record video, merekam video kita sendiri ya melalui kamera langsung. Nah, ini karena saya sedang menggunakan kamera saya, makanya nggak muncul kameranya ya. Nah, untuk menambahkan video dari file komputer, bisa kita lakukan dengan mengklik tombol add item, lalu klik more, kemudian klik files. Nah, ini klik files, lalu pilih file videonya. Nah, pilih file video yang sudah disiapkan, ya, yang sesuai dengan materi. Misalnya, di sini saya punya video pendek, misalnya yang ini ya. Nah, ini ukurannya sangat besar ternyata. Oke, kita cari video-video yang pendek saja, karena kalau sampai 1 giga lama menguploadnya ya. Nah, jadi kita tinggal memilih videonya saja. Nah, misalnya kita pilih gambar dulu. Nah, sebagai contoh ya. Nah, kita pilih gambar. Nah, maka gambarnya akan terupload. Begitu juga kalau kita memilih video. Nah, videonya bisa kita upload dan kita atur ya posisinya di sini. Untuk menghapusnya tinggal klik delete gitu ya. Nah, untuk menambahkan video dari YouTube bisa melalui menu embed ya. Jadi file-file yang bersifat online atau digital bisa melalui embed. Nah, kalau file-file yang dari dalam komputer itu bisa melalui menu files. Contohnya ya, menu files saya menambahkan gambar tadi. Kita juga bisa menambahkan video. Kita juga bisa menambahkan PDF. Nah, misalnya seperti ini. Kita juga bisa, nah ini hasil PDF-nya. Nah, kita juga bisa menambahkan file PowerPoint misalnya. Kita ambil file PowerPoint. Nah, contohnya di sini ada banyak file PowerPoint, kita pilih salah satu misalnya yang ini. Nah, kemudian kita atur posisinya. Nah, kita juga bisa menambahkan file-file yang lain ya. Nah, misalnya file Microsoft Word. Nah, misalnya ini. Bisa kita masukkan semua, kita atur ke dalam halaman book creator ini. Nah, misalnya kita akan menambahkan video, kita tambah halaman baru ya. Di sini kita menambahkan video. Caranya gimana? Klik add item. Nah, karena video itu bersifat online, berarti melalui menu embed. Nah, kita klik embed. Nah, kemudian kita paste di sini kode embednya atau juga linknya juga boleh ya. Nah, misalnya saya akan cek ya di YouTube. Kemudian saya akan pilih sebuah video tentang tutorial ya flip PDF profesional. Nah, ini ada video saya. Nah, kemudian Are you ready to get creative with your writing? saya akan mengembed video ini ya Skillbot ke dalam Premium halaman offers tadi. shorten mode. Nah, caranya kita klik share. Nah, ini tombol share, lalu pilih embed. Nah, ini ada embed, lalu copy. Nah, ini ada tombol copy ya untuk mengcopy kode embed ini. Lalu kita masuk ke book creator tadi. Nah, kita paste di sini, paste. Nah, lalu confirm. Kemudian add. Nah, maka video YouTube-nya akan masuk ke bukunya. Nanti bisa diputar langsung di bukunya ya. Nah, begitu juga jika kita ingin menambahkan dokumen digital yang lain. Misalnya apa? Misalnya quizzes. Kita ingin menambahkan file quiz. Ya, link quiznya bisa kita masukkan ke book creator kita. Nah, ke sini. Nah, sehingga siswa bisa bermain quiz.
Contohnya ya, saya akan login, ambil sebuah kuis dari perpustakaan saya, kuis yang pernah saya buat. Misalnya tentang ini volume bangun ruang sisi datar misalnya. Ini sebagai contoh saja ya. Kita buka kuisnya, kemudian kita pilih jadikan PR. Nah, kemudian kita tugaskan. Nah, setelah itu kita ambil linknya ya. Nah, di linknya itu ada di sini ya. Nah, ini link ya, salin linknya. Lalu kita ke book creator, kita klik tombol add item, more, kemudian embed, lalu kita paste linknya, confirm. Nah, lalu add. Nah, kemudian kita masukkan posisinya di sini, kita atur. Nah, ini nanti akan ke link ke kuis. Kalau diputar, nanti maka akan terbuka kuis ya. Nah, contoh lain dari Google Drive misalnya ada PPT, misalnya PPTX. Nah, online ya, seperti ini misalnya pembelajaran bahasa Indonesia berdiferensiasi. Nah, ini ingin kita tampilkan di book creator atau di buku digital kita. Caranya kita klik file ini, kemudian kita pilih share. Nah, kemudian kita publish to web ya. Nah, karena ini filenya masih PPT, kita copy dulu ya. Nah, save as Google Slide dulu. Kita simpan dulu sebagai Google Slide. Nah, ini dia hasilnya. Nah, ini sudah berformat Google Slide. Kita klik file, kita share untuk mempublikasikannya, lalu kita pilih yang ini, publish to web ya. Nah, ini saya ulangi lagi, share, kemudian publish to web. Kemudian pilih embed. Nah, di embed ini, nah kita centang ini slideshow otomatisnya, lalu kita publish saja. Nah, supaya muncul kode ini. Kode ini kita copy ya, kode embednya yang ini ya. Kode embed ini kita copy. Lalu kita ke book creator, kita tambahkan item baru more, lalu kita pilih embed, kita paste kode yang tadi. Kita confirm. Nah, maka file Google Slide tadi bisa kita tambahkan. Nah, contohnya ini ya. Nah, kita bisa atur ukurannya, mau posisinya di mana. Jadi file apapun yang online maupun yang offline bisa ditambahkan ke book creator sehingga isi buku digital kita itu lebih bervariasi. Ada gambar, ada kuis, ada file, dan yang lainnya. Dan sebagai contoh saja cukup di sini saja ya supaya durasinya nggak terlalu panjang. Selanjutnya kita bisa mengklik tombol read book untuk melihat tampilan buku kita ya. Kita read book. Nah, ini tampilan bukunya seperti ini ya. Ada judulnya, kemudian ada gambar, ilustrasi, nama. Kemudian kita buka, nanti sini ada petunjuk penggunaan, ada daftar isi. Kalau dibuka ini ada link ya. Misalnya bagian 1, maka akan terbuka metamorfosis kupu-kupu. Di sini ada PDF, bisa diklik. PDF-nya terbuka langsung ya. Nah, kemudian ada PPT, juga bisa diklik. Nah, saya klik PPT, maka PowerPoint-nya akan terbuka di tab baru. Ini. Oke. Tidak perlu di-download, bisa langsung dibaca ya. Nah, kemudian juga yang Microsoft Word juga seperti itu ya, bisa terbuka langsung secara online. Nah, ini kemudian juga video YouTube bisa ditonton langsung ya ini. Nah, bisa diperbesar, bisa diperkecil. Nah, kemudian yang Google Slide juga bisa ditonton langsung di tab baru ya. Nah, ini. Kemudian yang quiz, nah ketika dibuka langsung terbuka jendela pop-up quiznya sehingga kita bisa langsung mengerjakan kuisnya seperti itu ya. Nah, seperti itulah contoh dari buku digital yang dibuat dengan bookcreator.com. Jadi kita matangkan konsepnya, nanti kita buat tampilan atau penyajian buku digital yang lebih menarik sesuai dengan konsep materinya. Dan buku digital ini juga pada menu membaca itu ada tombol read to me. Ya, ini untuk membaca isi bukunya. Jadi kita kalau nggak bisa baca, misalnya anak-anak nggak bisa baca, itu bisa dibacakan seperti ini. Petunjuk penggunaan. Tapi ini masih bahasa Inggris ya. Kita atur bahasanya dulu. Nah, misalnya di sini
atau icon gerinda. Ini ada pengaturan bukunya ya. Nah, di sini read word ya, membaca kata, itu masih voice-nya English. Kita rubah ke Indonesia. Nah, oke, sudah dirubah ke Microsoft Indonesia. Andika Indonesian, Indonesia. Oke. Kita coba baca. Bagian 1. Mengenal metamorfosis kupu-kupu. Nah, itu sudah bahasa Indonesia. Kemudian di sini kecepatannya tadi terlalu lambat, bisa kita cepatin cara bacanya. Coba kita baca lagi. Bagian 1. Mengenal metamorfosis kupu-kupu. Setelah telur menetas, Nah, itu larva contohnya ya. Oke, ini tampilan semua halamannya, bisa ditampilkan seperti ini ya. Kemudian ini pengaturan tadi, pengaturan bukunya. Kemudian di menu titik 3 ini ada menu lain, yaitu tampilan full screen seperti ini. Kemudian ada publish online, kemudian juga bisa mendownloadnya sebagai ebook. Nah, misalnya publish online, kita publikasikan, kita beri dulu judul bukunya tadi adalah Metamorfosis Kupu-Kupu. Nah, autornya, kemudian deskripsinya bisa kita isi deskripsi rincian tentang bukunya ya. Nah, kemudian siapa yang bisa menemukan buku ini? Apakah privat? Kalau privat itu berarti hanya orang yang memiliki link. Kalau publik berarti bisa ditemukan oleh semua orang atau pengguna bookcreator.com. Nah, ini kalau kita ingin mengizinkan remixes, kita bisa pilih on, kalau enggak pilih off saja. Nah, misalnya publish online. Nah, ini kita publikasikan. Ini bukunya sudah online ini. Nah, kita bisa read online, baca online, atau kita bisa copy linknya, lalu kita share linknya ke siswa kita atau ke orang lain. Nah, atau bisa juga kita cetak kode QR. Nanti siapapun yang men-scan atau memindai kode QR itu, maka akan bisa membuka buku digital itu. Nah, kalau di read online, nah tampilannya seperti ini ya. Nah, bisa dibaca seperti tadi. Nah, kemudian teman-teman di sini ada tampilan full screen, copy link to book, copy link, kemudian download QR code, kemudian juga bisa di embed atau ditampilin di website atau di share di Google Classroom, atau bukunya juga bisa di print. Nah, itu beberapa fitur dari buku digitalnya. Oke, kemudian di sini juga ada menu analytics nih, analytics ya. Kita bisa melihat analytics siapa berapa orang yang sudah membaca buku kita dan dari mana saja negaranya. Tapi ini untuk tampilan negaranya itu hanya tersedia untuk yang versi berbayar ya. Oke teman-teman, demikian penjelasan dari saya. Sampai jumpa di video tutorial yang lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.